الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa usalli wa usallimu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Baitus Salam Indonesia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Maka insya Allah pembahasan pada pagi hari ini seputar tentang kedudukan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendudukan birrul walidain. Birrul walidain, mentaati kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Karena seorang manusia tidaklah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini tak lain dan tak bukan dari seorang bapak dan seorang ibu, kecuali seorang manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, yang Allah ciptakan dari tanah, dan istrinya yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang selanjutnya Nabi Isa alaihi salam, yang mana dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perut wanita mulia, yaitu Maryam, tanpa seorang bapa. Selain mereka semua, manusia dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang bapa dan seorang ibu. Para pendengar dimanapun Anda berada, maka perlu kita memahami, perlu memperhatikan bagaimana kedudukan orang tua di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang bapak yang mencari nafkah untuk keluarganya, dan bagaimana seorang ibu yang mengandung 9 bulan lamanya, lalu melahirkan, merawat dan membesarkan, menyekolahkan, mendidik sampai ia tumbuh dewasa. Para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Baitus Salam Indonesia, Tajur Halang Bogor. Banyak kisah yang kita dengar seorang pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Salah satunya yaitu seorang pemuda yang tinggal di daerah Yaman beserta ibundanya. Pemuda ini mempunyai penyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun ia cacat, tapi ia pemuda yang sangat soleh dan sangat berbakti kepada ibundanya. Ibundanya sendiri seorang wanita yang tua dan lumpuh. Uwais Al-Qarni, ya, itu adalah namanya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibundanya, kecuali satu, yaitu permintaan yang belum dapat ia penuhi: memberangkatkan orang tuanya ke Baitullah, Makkatul Mukarramah, rumah Allah yang senantiasa kita rindukan bersama. Di suatu malam, ibundanya berbicara bersama Uwais Al-Qarni.
pinta dari ibundanya, Uwais Al-Qarni, mungkin sudah tidak lama lagi ibu bersama kamu, nak. Pinta ibu satu, nak. Usahakan, tolong usahakan. Apa itu? Ibu ingin berangkat naik haji, nak. Mendengar pernyataan dari ibunya, Uwais Al-Qarni tertegun. Dan ia berpikir, bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bisa memberangkatkan orang tua saya ke Baitullah? Solusi itu terus dicari oleh Uwais Al-Qarni. Sepanjang malam dia berpikir bagaimana caranya. Lalu Uwais Al-Qarni menemukan, saya harus bekerja. Dari hasil kerja saya akan memberangkatkan orang tua saya. Dalam hal ini ibundanya. Uwais Al-Qarni bekerja setiap harinya. Dan dia mendapatkan puing-puing, pundi-pundi uang. Lalu Uwais Al-Qarni berpikir, kalau saya bekerja seperti ini, bagaimana sampai kapan saya harus mengumpulkan uang-uang ini? Karena uang yang didapatkan dari hasil kerjanya itu belum cukup untuk memberangkatkan orang tuanya ke Baitullah. Lalu Uwais Al-Qarni berpikir, dan Uwais pergi ke pasar. Pergi ke pasar untuk membeli seekor anak lembu. Setelah itu Uwais Al-Qarni membawa anak lembu itu ke rumahnya. Singkat cerita, setelah dia membeli anak lembu dari pasar, dia membuat rumah di atas bukit yang sangat tinggi. Setiap harinya dia menggendong anak lembu tersebut bolak-balik dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Terus dia lakukan selama 8 bulan kurang lebih. Perlu kita ketahui, selama 8 bulan itu anak lembu tumbuh sedikit demi sedikit besar dari 8 bulan itu. Begitupun secara otomatis otot-otot dari Uwais Al-Qarni tumbuh dan sangat kuat. Teman-teman semuanya, Uwais Al-Qarni ini sedang berbuat baik. Perbuatan baik tidak semuanya orang senang. Begitupun cibiran yang didapatkan selama 8 bulan tersebut. Uwais Al-Qarni mendapatkan cibiran dari tetangga-tetangganya. Apa itu? Uwais Al-Qarni dikatakan adalah pemuda gila. Hei, ada pemuda gila yang sedang menggendong anak lembu. Semuanya tertawa mendengar kata-kata itu. Tapi Uwais Al-Qarni sabar. Karena dia ingin membahagiakan orang tuanya. Karena dia ingin membahagiakan ibundanya. Setelah 8 bulan ia lewati, tubuhnya sangat kuat. Uwais sudah siap. Berkata kepada ibundanya, Bu, Uwais sudah siap untuk memberangkatkan ibu naik haji. Lalu seketika Uwais menggendong ibundanya. Dan dia berjalan melewati gurun pasir, padang pasir yang sangat panas. Kakinya menapaki gurun pasir terus dia tapaki. Dia berjalan, terus berjalan. Sampailah ia di kota Makkah, Baitullah, Makkatul Mukarramah, dan dia melaksanakan haji.
Uwais Al-Qarni berjalan dengan tegapnya menggendong ibundanya untuk tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air matanya. Karena apa, teman-teman? Karena beliau telah melihat Ka'bah di depan matanya. Di hadapan Ka'bah, ibunda dan anaknya, yaitu ibu dan Uwais Al-Qarni, berdoa. Minta dari Uwais Al-Qarni, ya Allah, ampuni semua dosa ibuku ya Allah. Dan itu terdengar oleh telinga ibundanya. Ibundanya heran. Bagaimana dengan dosamu, nak? Tanya ibundanya. Jawaban Uwais Al-Qarni, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang dapat menghantarkan saya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Doa, ucapan dari Uwais Al-Qarni sangat menyayat hati kita semua ketika kita mendengar. Dia tidak pernah memikirkan dirinya. Dia lebih memikirkan orang tuanya. Dia lebih memikirkan ibundanya ketimbang dirinya sendiri. Dia berdoa untuk mengampuni seluruh dosa dari ibunya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itulah, teman-teman, dimanapun pendengar yang berada, sekilas dari cerita Uwais Al-Qarni yang sangat menggugah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti Uwais Al-Qarni di kehidupan kita di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan propaganda. Dari kisah Uwais Al-Qarni, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran seorang pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti kepada orang tua. Salah satunya yaitu di surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Rabb-Mu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan kepadanya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepada keduanya, ah, dan janganlah kau membentak keduanya. Berbicaralah lemah lembut kepada orang tua kita, seperti yang sudah dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni. Anak-anakku, para pendengar dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sekali lagi ditegaskan, mudah-mudahan kita dapat belajar dari cerita Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sebagaimana senantiasa doa kita yang selalu kita ucapkan, yang selalu kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman, mudah-mudahan kita senantiasa lantunkan doa itu agar kita senantiasa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang. Itu saja pembahasan pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di tausiah-tausiah selanjutnya. Akhirul kalam dari Ustadz Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.